Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang ya. Ini pada siang hari ini saya sengaja jalan-jalan nih menuju di Pesanggerahan Joyodigdan Blitar. Letaknya berada di Jalan Melati, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kelurahan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Ini kediaman rumah Joyodigdan dan juru kuncinya. Rumah juru kunci ini sangat sederhana sekali, dan ini berada di baratnya kediaman Joyodigdan. Kalau makamnya nanti ada di belakang rumah ini, sekitar dari rumah ini berjalan kaki sepanjang sekitar 100 meter ya. Lokasinya memang agak jauh dari kediaman. Ini saya sudah berjalan terus ke arah selatan ya, ke arah selatan menyusuri perkebunan ya. Ini perkebunannya cukup bersih sekali, jalannya masih tanah ya. Ya, ini saya sudah sampai di lokasi makam. Saya berada di makam Joyodigdan beserta keluarganya. Saya akan berbincang-bincang nanti dengan penjaga makam atau istilahnya juru kuncinya. Nah, itu orangnya datang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmaunipun sinten, Mbah? Mbah Lasiman. Mbah Lasiman. Asli teko Pare. Oh, Pare. Jenengan sing jagi, nggih. Sing jagi makam mriki. Sing dadi juru kunci. Oh, juru kunci termasuk sing ngrawat. Pengrawat makam mriki. Makam Eyang Patih Joyodigda. Makam Eyang Patih Joyodigda. Pun pinten taun, Mbah, teng mriki? Aku cek 12 tahun. Piyuh pun kalih 12 taun nggih. Nggih, makame ingkang pundi, Mbah? Makame. Nggih. Iki makame terkenal makam gantung. Oh, nggih. Oh, nggih, riyen nggih. Terkenal makam gantung. Makam gantung, nggih. Gantung duduk makame, pusaka, baju karo ilmu. Oh, ngoten. Nggih. Eyang Patih Joyodigdan nggih. Patih Joyodigda. Joyodigda, tapi panggilane Joyodigdan makam gantung. Mriki niki alamatnya pundi, Mbah? Termasuk pundi? Panjen Kidul. Kelurahan Panjen Kidul nggih. Nggih. Niki menurut ceritane pripun to, Mbah? Niki makam gantung niki kok iso digantung ngoten pripun? Patih. Kota Blitar. Patih Kota Blitar nggih. Terkenal makam gantung. Ora enek makam digantungke geong-geong. Nggih. Geong-geong. Iki sepisan kangge variasi. Kaping pindho kangge ndekek pusaka, baju karo ilmu. Oh, nggih, Mbah. Ilmune Pancasona. Wah, ilmu Pancasona ilmu roro-rontek menika istilahé. Siapi Pancasona. Oh, sak ndure roro-rontek. Sak ndure. Dibacok balik niku nggih. Bacok balik. Lah Eyang iki sadurunge ilmu dijikuk karo gurune, Eyang wis meninggal. Di makam sedina ping 3. Mboten meninggal, mboten sedo-sedo apakah urip terus? Panggah Terus ilmune dijikuk karo gurune. Nggih. Terkenale makam gantung. Gurune Eyang Juga. Oh, Eyang Juga. Eyang Juga mae pesamben. Oh, sing nggih. di makam ning Gunung Kawi. Oh, niku. Nggih. Asline Imam Sujono. Nggih. Niku gurune niki nggih. Gurune Eyang. Nggih. Lah bojone niki makame temu ndi? Apa? Bojone ning Kediri. Oh, nang Kediri. Iki sing garwa nomor 4 iki. Niki bojo sing nomor 4. Nomor 4. Bojone Pak Eyange 4. Oh, niki sing nomor sekawan. Namine sinten niki? Nek jenenge. Oh, nggih. Ning ngarepan. Nggih.
iki anake paling pekeh dhewe, rolas. Niki Iki anake. anake rolas. Nggih, nggih. Bojo sing keempat. Anake dimakamne teng mriki sedanten. Anake wis nyeluruh. Wo teng pundi? Ning ndi Nggih. anak. Lah sing niku sebelah kanan, sebelah. Iki anu ibu Eyang. Oh, ibuke. Ibu Nggih. Eyang itu masih. Sebelah niku Mase. Ya. Namine niki nggih. Ini khusus makam keluarga. Nggih. Namine R.A. Kartodiwiryo nggih. Khusus makam keluarga. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah. Waalaikumsalam Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya, saya di malam ini mencoba mendeteksi ya, karena tiba-tiba ini di leher saya, di bulu kuduknya bodoh naik semua ya. Pertanda ada sesuatu yang perlu saya kerjakan, begitu ya. Ini saya doakan ini karena ada rasa-rasa yang aneh ya dari dalam sini, sekitar makam sini ada rasa-rasa yang berat, kayak digesek-gesek gitu ya tangan saya. Ini saya deteksi karena rasa-rasa yang menakutkan, biar hilang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat buat kita semua. Semoga saya dan semua pemirsa semuanya sedang baik-baik saja, tidak ada musibah, tidak ada masalah apapun dalam menapai kehidupan, tidak terlepas dari lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saya berada di sebuah makam, jadi bukan sebuah makam tapi beberapa makam, tapi yang fokusnya yaitu makamnya ini Bapak atau Mbah Joyo Tigdan ya istilahnya, atau dengan sebutan lain makam gantung ya. Makam gantung ini terletak di tengah-tengah kota, yaitu di Kelurahan Kepanjen Kidul, tepatnya di Jalan Melati, Kota Blitar. Saya sengaja di sini karena saya ini ingin melihat sejauh mana ya di suasananya makam ini. Makam ini tergolong angker apa tidak, makam ini tergolong apa itu membuat orang lain takutan apa tidak, begitu ya. Di sini saya cuma memaparkan sedikit ya, kalau tentang sejarahnya itu tadi haknya Pak Juru Kunci yang berbicara tadi. Tapi di sini saya hanya menilai makam di sini secara goib dengan mata batin saya.
Kalau makam di sini ini sebenarnya energinya cukup banyak sekali. Energinya banyak sekali ya. Dari sebelah kiri kanan itu energinya ya, ada yang negatif, ada yang positif. Apa yang membuat kita takut? Sebenarnya itu kalau ke makam kita takut itu karena kita terkena aliran negatif. Jadi kita mau ke makam sebenarnya tujuannya ingin berdoa, tapi ya sendiri mau masuk saja kadang hatinya sudah merasa takut, merasa was-was ya, merasa ada yang membuntuti dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya seperti itu harus dihilangkan ya pemirsa. Hal semacam itu harus dihilangkan. Perasaan takut yang ada di hati kita itu harus dihilangkan ya. Pada sore hari ini saya sendiri ya pemirsa, tidak ada teman ya, sendiri. Cara melawan ketakutan yaitu harus kita itu bertahan ya, bertahan melawan walaupun banyak rasa-rasa yang menghantui kita ya. Kadang kalau kita itu bulu-buduknya merinding gitu, kita mesti takut dan melarikan diri atau melayu itu. Biasanya seperti itu kalau ke makam itu. Kalau pada zaman dahulu kala nenek kita sering bercerita ya, kalau pada sore hari menjelang maghrib atau pada sore hari mau maghrib atau di saat maghrib, kalau bisa jangan keluar dulu gitu ya. Pemirsa, itu sebenarnya kita ambil maknanya ya dari keterangan orang tua. Biasanya itu kalau menerangkan, anakku lek maghrib aja metu, putuku lek maghrib aja keluyuran, itu sebenarnya itu maknanya yang terkandung di dalamnya itu menerangkan bahwa disitulah dari pergantian alam nyata ke alam setan atau ke alam demit. Dikhawatirkan kalau manusia itu kadang pikirannya pas nggak tenang atau pikirannya gerambiang, itu dimasuki oleh barang sesuatu tersebut. Karena setan dengan mudahnya memasuki hawa nafsu kita, termasuk memasuki hati kita. Kadang orang yang meneng dewe di rumah pun juga kalau saat maghrib itu bisa kelebon setan, istilahnya seperti itu. Jadi orang tuanya itu atau mbah-mbah kita itu memberikan petuah itu sebenarnya baik. Sebenarnya kalau kita mengerti di sisi gaib, di sisi alam lain, diterawang dengan alam lain di sini, itu sebenarnya banyak munculan terus dari aura-aura orang yang sudah meninggal kelihatan. Itu terasa sekali ya auranya, dirasakan hangat di tangan, hangat di sana itu. Kadang energinya kecepatannya banter ces, rasanya panas tangan ces nyambar. Setelah saya mendeteksi di sini itu ada gambarnya tadi ya, ada gambarnya ini masih muncul ini, gambarnya harimau. Ada dua di sebelah belakang saya nih, ada dua. Itu mungkin penjaga ya, harimaunya penjaga atau istilahnya pusaka ya, atau ilmu ya. Ada harimau dua, belum terdeteksi lainnya, masih harimau, gambar wujudnya harimau dua. Harimaunya bukan harimau biasa, tapi itu mungkin siluman atau ilmu, tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi jelas ya, saya lihat, saya rasakan ini jelas gambar harimau. Itulah bila kita semakin malam di sini, kita nanti bisa muncul sendiri loh, gambar-gambar itu muncul sendiri. Hanya kita itu butuh ya ketabahan, butuh kekuatan ya. Di sini ini sebenarnya butuh kekuatan. Bagaimana kita bisa melawan setan-setan jahat yang menunggu di makam ini. Tugas saya cuma menghilangkan, saya usir semua biar tidak mengganggu yang sudah meninggal di sini, ataupun juga tidak mengganggu para pengunjung yang ada di sini. Pengunjung di sini bisa aman, nggak kerasukan setan dan begitu ya.
tidak di rumah, sampai di rumah tidak terbayang-bayang itu katanya. Setelah dari makam sana aku jadi sakit, ada yang seperti itu. Setelah di makam sana saya jadi sukses gitu. Sebenarnya itu hanya pikirannya kita masing-masing. Kalau kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya pikiran kita itu tenang. Pikiran kita itu tenang, tidak tidak terpengaruh, walaupun kita ke makamnya angker kayak apa, saya tidak pernah takut ya, tidak pernah takut saya hanya kepada Allah. Setan itu adanya di bawah kita, derajatnya tinggi kita, begitu ya pemirsa. Tadi juga sudah saya bersihkan ini selesai itu tadi tempatnya juga saya bersihkan biar pengunjung nyaman, karena pengunjungnya yang ada di sini juga jauh. Saya berharap kepada semua pengunjung makam ya, itu kita di sini intinya berdoa, mendoakan saja, udah jangan diminta-minta, udah mendoakan saja, intinya niatnya mendoakan. Nah, kalau kita dari rumah misalnya ke makam pengen jabatan nih makam kono mbok menawa sesuk untuk kedudukan sing penak, itu pengen golek jodoh ning makam, pengen golek rezeki ning makam. Sebenarnya itu nanti membahayakan diri kita sendiri gitu ya pemirsa. Karena membahayakan diri kita sendiri itu sesuatu itu kalau kita diberi pasti minta imbalan. Tidak ada kita itu diberi tanpa imbalan, itu tidak ada. Demikianlah pemirsa yang dapat saya sampaikan sekilas di sini. Jadi intinya jangan sampai kita itu tergolong orang-orang yang musyrik, orang-orang yang percaya kepada setan, orang-orang yang percaya kepada demit ya, orang-orang percaya kepada selain Allah. Itulah intinya seperti itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata saya dalam penayangan ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita semua tergolong orang yang beriman. Kuatnya iman tergantung pada diri kita sendiri. Kita nggak terombang-ambing oleh sesuatu nafsu yang dianggap nafsu setan yang bisa membelokkan kita, yang bisa menipu kita. Itulah. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.